Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas rame-rame ormas-ormas dan mantan menlu mengerti kenapa Indonesia bergabung dengan Board of Peace. Untuk itu kita akan mendiskusikan ini dengan Ustadz Ismail Lusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara beberapa alasan yang diungkap itu antara lain mengatakan bahwa ini satu-satunya pilihan. Itu beberapa pihak kalau kita lihat seperti itu. Ini satu-satunya pilihan, tidak ada pilihan lain kecuali bergabung. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Saya kira dalam perspektif itu mungkin saja seperti itu, bahwa ini seperti seolah satu pilihan. Yang jadi soal itu adalah apakah kita memang mau membuka perspektif lain. Ini yang jadi soal. Sebab memang kita bicara tentang mana yang mungkin, mana yang paling mungkin, dan mana yang susah untuk menjadi mungkin. Gitu. Dan ini dianggap yang paling mungkin dilakukan. Jadi ini kan soal bagaimana kita mempersepsi sesuatu itu paling mungkin, kemudian mungkin dan tidak mungkin. Kalau alternatif lain itu yang Ustadz Ismail maksudkan apa kalau seperti itu? Lepas dari sulit atau tidak sulit ya? Ya, misalnya kita tahu bahwa itu kan sebuah genosida dan jelas sekali pengadilan internasional sudah menyebut begitu, PBB sudah menyebut begitu. Pertanyaannya bagaimana menghentikan itu? Yang paling mungkin itu adalah bahwa seluruh negeri Muslim itu bersatu. Andai seluruh negeri Muslim bersatu, kemudian mereka bersepakat untuk menghentikan itu semua dengan apa? Mengumpulkan seluruh potensi yang dimiliki. Potensi politik, potensi dana, potensi senjata, potensi pasukan. Itu saya kira sesuatu yang sangat besar. Ada 50 lebih negara Muslim. Kita sering mengandaikan, andai masing-masing itu 1.000 saja itu sudah 50.000 gitu. Berapa pesawat tempur yang dipunyai? Ada di sana Yordan, ada di sana Saudi. Itu semua adalah negara-negara, kemudian Turki. Negara-negara yang selama ini dikenal sebagai pembeli senjata dari Amerika yang luar biasa. Kenapa itu tidak dipakai? Gitu. Israel itu cuma 6,7 juta atau 7,6 juta gitu. Tapi kan selalu dikatakan bahwa Israel itu kecil, tapi Amerikanya yang besar gitu. Artinya kan ini sebenarnya bicara tentang betapa bahwa kita ini menghadapi sesuatu yang sangat besar. Nah, masalahnya kemudian mampukah kita ini menggalang semua kekuatan itu untuk menghadapi kekuatan besar ini? Atau paling tidak mengecam Zionis Yahudi dan tidak bergabung dengan BOP. Itu kan menurut saya pilihan juga. Itu juga mungkin. Artinya itu justru tidak memberikan legitimasi politik bagi Trump untuk mengendalikan Palestina. Kenapa itu tidak dipilih? Dan itu ternyata dipilih oleh negara-negara Eropa. Iya, dan gak ada masalah kan? Dipilih juga oleh Cina, ya kan? Rusia nih masih katanya sih mau bergabung gitu. Tapi Kanada menolak gitu. Karena mereka Prancis menolak, Prancis menolak. Swedia menolak, Spanyol menolak. Nah, mereka intinya tidak mau dipimpin oleh Trump yang mereka tahu seperti itu juga gitu, kan? Dan ini dikhawatirkan merusak mekanisme di PBB, beberapa alasan Prancis seperti itu. Ya, intinya kan multilateralism kan gitu, bukan unilateralism gitu. Dan tetap ingin bahwa tatanan dunia itu berbasis aturan, rule based order, bukan power based order. Dengan BOP di mana chairman itu begitu pula ya, kalau kita baca preambulnya itu atau piagamnya itu kan chairman ini bisa melakukan apapun kan itu, termasuk membubarkan. Ya. Nah,
Kalau MUI Hmm. itu mengatakan sepanjang untuk kemaslahatan tentu kita mendukung. Ya, Yang kita dengar tadi komitmen presiden untuk itu. Nah ya, ini kata sepanjang itu kan ya. kata yang mengambang, Sat. Bagaimana itu? Yang pasti BOP itu yang pasti yang ada sekarang ini adalah bahwa itu terjadi genosida. Kemudian eh, Israel terus menduduki wilayah itu. Dan BOP sudah dibentuk dan tidak melakukan apapun. Israel terus menyerang, Ya Rabu kan? kemarin juga menyerang. Ya, terus menyerang gitu. Kemudian eh, tidak me, tidak mem, eh, yang dibicara rekonstruksi, tapi mengapa harus rekonstruksi? Karena ada kehancuran. Kenapa hancur? Karena ada yang menghancurkan dan itu tidak pernah disinggung yang menghancurkan itu dan tidak pernah dikatakan sebagai penjahat perang yang telah membunuh sekian banyak manusia di sana, menghancurkan sekian banyak. Makanya orang menyebutin bukan hanya genocide tapi juga homicide, culturocide dan seterusnya. Itu tidak pernah disinggung. Kalau alasan kemaslahatan itu bisa diterima nggak, Ustaz Ismail? Justru di situ masalahnya di mana wong ini sudah mafsadat luar biasa. Kalau ini sebuah kerusakan, lalu BOP itu tidak menyebut ini sebagai sebuah kerusakan kan jadi masalah. Ada yang mengatakan kalau kita di dalam, kita paling tidak bisa punya peluang untuk menciptakan perdamaian melalui BOP Ya, ini. Bagaimana menurut peluang Ismail? itu ada, tentu saja. Tapi apakah peluang itu menjadi sebuah sesuatu yang aktual atau tidak, pasti kan dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor apa? Di situ ada faktor Trump yang sangat dominan, Jerman, dan di situ juga ada Netanyahu gitu. Sementara Ya, Palestina tidak masuk ya. tidak masuk. Nah, gitu. Itu yang saya kira juga dunia melihat itu. Apa kira-kira menurut Ustaz Ismail yang menyebabkan perdamaian dengan cara BOP ini akan sulit terwujud? Perdamaian perdamaian seperti apa ini maksud? Ketika penjajahan itu tidak pernah dibicarakan di sana. Kemerdekaan tidak pernah dibicarakan gitu. Yang ada adalah stabilisasi di dalam penjajahan gitu. Stabilisasi untuk siapa? Nah, iya, Untuk penjajah ya, bukan penjajah, untuk korban. Untuk korban. Nah, Iya. itu yang jadi soal kan gitu. Karenanya kita lihat bahwa BOP ini tetap saja tak bisa tidak dipandang sebagai cara untuk mengokohkan keberadaan Israel di sana gitu. Dan hampir-hampir tak tersentuh ya apa yang dilakukan oleh Israel di situ. Kemudian bahkan tidak ada peluang bagi Palestina itu untuk meraih apa yang menjadi keinginannya, bahkan two state solution pun juga tidak disinggung kan di situ. Nah. Ya, ada yang mengatakan juga ini seperti perjanjian Hudaybiyah. Artinya awalnya ditentang, tapi akhirnya berguna. Ada yang mengatakan begitu. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu ada dua entitas yang setara atau yang punya kedaulatan masing-masing. Kalau ini kan bukan perjanjian di antara dua, itu adalah submission, itu penyerahan gitu, ketundukan. Gitu. Di mana bahkan untuk mengkritisi preambul itu sendiri kan tidak. Nah, di situ ketua itu berhak menentukan agendanya, dananya, anggotanya, ya, gitu. Dan semua orang duduk di situ sebagai kepala negara. Sementara Trump di situ sebagai pribadi, artinya ketika dia tidak menjadi presiden tetap aja menjadi ketua. Kalau kita lihat kan perjanjian Hudaybiyah tidak ada satupun wilayah, sebutlah wilayah kaum muslimin, daulah Islam itu yang diduduki oleh kafir Quraisy. Itu yang membedakannya. Sementara kondisi sekarang justru umat Islam wilayah kaum muslimin dijajah. Diduduki oleh Israel gitu ya. Jadi tidak sepadan gitu membandingkannya dengan Hudaybiyah. Baik Ustaz Ismail. Terakhir Ustaz Ismail. Lantas apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Nah, di situ sekarang ini sebenarnya yang paling rasional adalah tadi yang sudah disebut bahwa pemimpin negeri-negeri Muslim ini bersatu. Ketika dia bersatu itu menjadi satu blok kekuatan yang saya kira cukup besar gitu. Karena menurut
Pew Research Center ini 2 miliar umat Islam. Itu dari segi apapun kan sangat besar. Secara ekonomi dia besar, secara politik, militer juga besar gitu. Nah, kenapa ini tidak pernah dipikirkan? Ada oke, tapi kan tidak efektif. Karena itu dan ini yang sebenarnya bisa dicoba gitu. Kalau mereka betul-betul bisa mewujudkan itu lalu melakukan tindakan yang efektif, saya kira peta dunia bisa berubah. Kalau alasan kalau ini nggak membawa kemaslahatan, kita keluar. Bagaimana? Sekarang saja itu sudah terlihat bahwa BOP ini tidak bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel. Itu bukankah itu sebuah ketidakmaslahatan gitu. Kalau BOP itu langsung bisa menghentikan genosida, kemudian bisa menghukum siapa yang bersalah gitu. Lalu bisa mengembalikan hak-hak dari mereka yang dirampas. Nah, itu baru kita lihat ada kemaslahatan. Ya, apalagi Israel sendiri tetap sampai sekarang menolak berdirinya negara Palestina. Ya, jadi two state solution yang kita tolak pun itu ditolak oleh ya baik Ustaz Ismail. Terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang Board of Peace. Ya, ada yang mengatakan ini menjadi lembaga baru untuk menjajah Palestina. Jadi tidak ada kemaslahatan sama sekali di dalamnya. Bahkan haram bergabung di dalamnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.